Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yeskiel pasal 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Hujan bulan Desember sudah tiba. Derai hujan tercurah turun dari langit membasahi permukaan bumi. Dan hal itu terjadi hampir di setiap senja sesaat setelah mentari meninggalkan peraduannya untuk digantikan dengan gulitannya malam tak berbintang. Hujan bulan Desember sudah tiba. Hujan yang hampir selalu membawa kenangan pada saat kita duduk di teras rumah sambil menikmati derai hujan yang disertai tiupan angin sejuk nan segar. Itulah sebabnya ada orang bijak menyatakan bahwa hujan bulan Desember sejatinya terdiri dari 50% air dan 50% kenangan. Karena meskipun derai hujan membasahi semua yang ada di luar rumah, ternyata tanpa terasa wajah juga ikut-ikutan basah oleh air. Entah air mata haru, air mata bahagia, atau air mata kepedihan. Hujan bulan Desember sudah tiba. Hujan yang hampir selalu membawa kenangan. Setidaknya kenangan tentang berkat-berkat Tuhan Allah yang berkaitan dengan hujan. Misalnya nubuat dari Yeskiel. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Yeskiel pasal 34 ayat 26. Sahabat-sahabat Kristus, saya sangat menyukai hujan, baik hujan rintik maupun hujan deras. Apabila hujan rintik, maka saya akan duduk di ayunan teras rumah sambil menikmati bunyi rintik hujan dan sepoi angin yang sejuk segar. Tetapi apabila hujan deras, maka saya segera berhujan ria sambil bersepeda keliling kota. Hujan itu adalah berkat. Begitulah saya selalu memandangnya sejak dahulu. Bahkan jauh sebelum saya mengenal Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Hujan itu adalah berkat. Apalagi hujan dari surga. Hujan yang membawa berkat dari Tuhan Allah. Sebagaimana disampaikan oleh Yeskiel. Nama Yeskiel berarti Allah menguatkan. Ia adalah putra dari Imam Buzi dan merupakan seorang imam yang turut ditawan dalam rombongan pertama ke negeri Babel. Ia dimukimkan dekat sungai Kebar dan di sanalah ia melihat penglihatan tentang Allah. Ia kemudian dipanggil untuk menjadi seorang nabi di antara bangsa Israel yang berada di negeri pembuangan tersebut. Yeskiel pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nubuat-nubuat Yeskiel awalnya ditanggapi dengan perasaan tidak suka. Yeskiel pasal 3 ayat 25. Tetapi kemudian ia menempati kedudukan terhormat di tengah masyarakat yang nampak dari kesediaan para tua-tua Israel untuk datang menemuinya dengan tujuan meminta petunjuk dari Tuhan. Yeskiel pasal 14 ayat 1 dan Yeskiel pasal 20 ayat 1. Dalam perikop yang menjadi menu sarapan hari ini, Yeskiel awalnya menyatakan bahwa ia diperintahkan oleh Tuhan untuk bernubuat melawan gembala-gembala Israel, yaitu para pemuka agama yang mengembalakan dirinya sendiri dengan mengambil berbagai keuntungan dari domba-domba Allah, yaitu umat Israel, tanpa ada tanggung jawab moral untuk menggembalakan mereka. Yeskiel pasal 34 ayat 1 sampai 10. Selanjutnya Yeskiel menyatakan bahwa Tuhan akan mengambil alih dan akan mengembalakan sendiri domba-domba yang sudah terserak dan tersesat tersebut dengan penuh perhatian. Sehingga domba-domba itu akan kembali menjadi satu kawanan yang berbaring di padang rumput hijau dan menyantap rumput yang subur serta minum air jernih dari sungai yang tenang. Yeskiel pasal 34 ayat 11 sampai 16.
Setelah dengan tegas menyatakan penghakiman Tuhan, Yeskel pasal 34 ayat 17 sampai 22, maka Yeskel kemudian menyampaikan janji mesianis bahwa Tuhan akan mengangkat seorang gembala dari keturunan Daud untuk menggembalakan umat Israel. Dan Tuhan juga akan menurunkan hujan berkat-Nya. Yeskel pasal 34 ayat 23 sampai 29. Sehingga mereka akan mengetahui bahwa Tuhan Allah mereka adalah Allah yang menyertai umat-Nya. Yeskel pasal 34 ayat 30 dan 31. Janji mesianis ini sudah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Ia adalah gembala yang baik, yaitu gembala yang mengenal domba-dombanya dan rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya tersebut. Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 15. Dan bahkan ada juga domba-domba lain yang bukan dari umat Israel, namun mereka juga akan dituntun dan dikumpulkannya menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes pasal 10 ayat 16. Tuhan Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Ia datang dari surga mulia masuk ke dalam dunia fana, supaya setiap orang yang percaya kepadanya serta mendengar suara penggembalaannya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 17. Itulah hujan berkat dari surga. Sahabat-sahabat Kristus, hujan bulan Desember sudah tiba. Dan demikian juga hujan berkat dari surga. Sebagaimana sudah saya katakan, hujan itu adalah berkat. Apalagi hujan berkat dari surga. Tuhan Yesus Kristus datang dari surga dengan membawa berkat bagi kita, umat yang percaya kepadanya. Ia sudah datang ribuan tahun yang lalu di Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem. Kelahirannya disambut nyanyian puji-pujian sejumlah besar para tentara surga, dan selanjutnya dirayakan sebagai hari Natal. Sahabat-sahabat Kristus, hujan bulan Desember sudah tiba, dan demikian juga hujan berkat dari surga. Oleh karena itu, mari kita nyanyikan Kidung Pujian 403. Hujan berkat kan tercurah. Tercurah penuh
berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkah